Hai semuanya, ketemu lagi di Republik Madon Channel. Bercerai, anak yang jadi korban. Bertahan, Anda yang korban perasaan. Lalu bagaimana menghadapi peliknya kehidupan dalam berumah tangga? Bagaimana menghadapi runyamnya rumah tangga Anda? Rumah tangga yang begitu runyam, begitu pelik sehingga Anda bingung mau dikemanain rumah tangga ini. Di sini saya akan berbagi informasi seputar masalah keluarga, bagaimana sih menyikapinya. Jadi yang pertama, mungkin yang namanya pernikahan itu nggak selamanya indah mulus-mulus saja. Mungkin di awal pernikahan itu semuanya akan indah-indah saja, telek kucing pun rasa coklat, itu memang fakta ya. Itu kalau baru menikah, wah baru bulan madu, baru menikah 2 sampai 3 bulan itu semua akan terasa indah. Tetapi 1 tahun berjalan, 8 bulan berjalan, semua akan terasa berbeda. Hitam putihnya akan nampak semua. Kebiasaan suami kita yang jelek juga akan terlihat. Kebiasaan istri yang tanpa kita duga sebelumnya semua akan terbuka dan nyata di depan mata Anda. Lalu bagaimana? Karena mungkin Anda mempunyai masalah dengan istri Anda, lalu Anda ingin bercerai. Kalau Anda bercerai, anak yang jadi korban. Kalau Anda bertahan, Anda yang korban perasaan. Jadi gimana ini? Ngasih jalan keluarnya seperti apa Kak Eva? Oke, di sini saya akan memang di video kali ini saya akan memang menjawab pertanyaan dari subscriber saya, jadi untuk jadi sahabat YouTube saya yang sudah menghubungi lewat story WA saya. Dia bertanya ya, Kak, saya itu bernikah sudah belasan tahun, lalu saya itu kurang bahagia karena istri saya itu kurang bisa menjadi ibu rumah tangga yang baik bagi saya. Mungkin bagi anak dia ibu yang sempurna, tetapi untuk saya, untuk suami, dia kurang baik untuk suami. Jadi kurang perfect untuk suami, tetapi kalau untuk menjadi ibu bagi anak itu very good. Jadi laki-laki itu ngerasa nggak bahagia banget. Mungkin bahagia dari segi ekonomi dianya serba ada, tetapi kekurangannya mungkin ya maaf banget ya, ini sangat sensitif banget. Ini mungkin istrinya itu terlalu kurang bisa manjain suami, kurang bisa menyenangkan hati suaminya, sikapnya kurang lembut ke suami, sehingga membuat suaminya itu merasa nggak bahagia, merasa kurang happy, alias kayak tertekan banget, kayak menjalani biduk rumah tangga itu kayak ngerasa terbebani banget, sehingga dia itu bingung mau dikemanain rumah tangganya itu. Sehingga dia itu kadang dia pengen bercerai. Kalau bercerai tuh anak sudah gede, malu, usia sudah banyak kok mau cerai. Bertahan tapi dianya nggak bahagia, masalah batin. Jadi ini masalahnya memang soal batin. Jadi mungkin istrinya itu kurang, maaf banget ya, mungkin istrinya itu kurang greget saat di atas ranjang, sehingga membuat sang suami itu merasa nggak bahagia banget, berbeda banget di awal-awal pernikahan. Jadi ini memang karena perjodohan juga, mungkin dianya memang dijodohkan, sehingga merasa awal-awal pernikahan bahagia banget, tetapi saat setelah memiliki anak, perubahan itu terjadi banget. Mungkin istrinya itu sikapnya kurang lembut, kurang bisa menghargai suaminya, sikapnya itu terlalu kasar, arogan, kalau diberitahu dianya itu mencak-mencak itu nggak baik juga. Karena walau bagaimanapun seorang istri itu harus patuh dengan suami, kita harus menghargai suami kita. Karena kan yang mencari nafkah juga suami, walaupun seorang istri itu bisa mencari uang sendiri, tetaplah kita sebagai seorang istri harus menghormati dan menghargai suami. Sehingga dia bingung mau bercerai itu, anak nggak mengizinkan anak orang tuanya bercerai, bertahan, tapi masalah batin itu suaminya ngerasa nggak bahagia banget, sehingga bingung banget mereka dianya itu kalau bercerai itu mungkin. Jadi saya kasih masukan ya, kalau mungkin untuk bapak ini kayaknya soalnya yang menghubungi lewat story WA saya itu seorang bapak ya, untuk jadi seorang laki-laki ya. Kalau bercerai itu mungkin solusi bagi Anda, tetapi tidak bagi anak Anda. Kalau Anda bercerai lalu menikah lagi, Anda bisa mendapatkan wanita yang lebih dari istri Anda. Tetapi kalau Anda menikah lagi, belum tentu pasangan Anda itu menerima anak Anda dengan tulus dan ikhlas. Bercerai kan boleh-boleh saja, tetapi perceraian itu sangatlah tidak
nggak baik ya, sangat dibenci oleh yang di atas. Jadi selagi masih bisa dipertahankan, ya pertahankan rumah tangga Anda. Tetapi kalau enggak, ya keputusan ada di tangan Anda. Kalau Anda ingin bercerai, ya Anda harus memikirkan baik-baik ke depannya bahwa anak Anda itu harus mendapatkan perhatian full dari seorang bapak dan juga seorang ibu. Jadi bagi Anda itu mungkin sah-sah saja bercerai. Mungkin Andanya sudah nggak kuat, tetapi Anda dengan berbagai macam pertimbangan, kalau cerai anak saya bagaimana? Nanti istri saya yang baru dia bisa nggak menerima anak saya apa adanya, apa sayang apa enggak ke istri saya. Jadi pikirkan baik-baik sebelum Anda melangkah. Tapi kalau Anda memang sudah berada di titik final, Anda sudah nggak kuat banget kalau Anda ingin bercerai, yaitu keputusan Anda. Saya juga nggak bisa memaksa karena rumah tangga Anda yang menjalani, bagaimana baiknya juga Anda yang menjalani. Saya menyuruh Anda begini, kalau Anda itu kurang baik bagi Anda, ya nggak usah Anda terapkan. Karena setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau bagi Anda ingin mengakhiri pernikahan Anda, lalu Anda membuka lembaran baru untuk pasangan yang baru, ya itu terserah Anda bagaimana Anda. Karena baiknya Andalah yang tahu. Tapi kalau Anda itu ingin bertahan, kalau Anda bertahan sedangkan pernikahan Anda itu sudah berjalan 15 tahun, tapi masalah batin Anda nggak dipenuhi karena mungkin istri Anda, maaf banget ya, mungkin istri Anda itu kurang agresif atau mungkin kurang memperlakukan Anda itu kurang lembut, kurang menjadi ibu rumah, menjadi istri itu kurang menghargai suami, atau mungkin kata-katanya terlalu kasar sehingga Anda merasa tersakiti, merasa Anda itu nggak dihargai, itu ya itu sah-sah saja kalau Anda berpikir, berasumsi seperti itu. Kalau Anda bertahan, berarti kalau Anda bertahan itu Anda akan korban perasaan juga, karena dari segi batin Anda juga kurang puas juga ya. Kalau Anda ingin bertahan, ya Anda harus membenahi istri Anda. Jadi Anda itu memberitahu istri Anda itu pelan-pelan, ngasih tahu, "Ma, jadi ibu, jadi istri itu harus patuh sama suami, selagi suaminya itu di jalan yang benar ya, sesuai dengan syariat Islam, ya kita harus mematuhi suami, menghargai suami. Suami pulang kerja, seorang istri itu juga menyambut, membuka pintu dengan senyuman, kita memakai baju yang rapi, sehingga suami pulang kerja pun merasa rasa letihnya juga hilang melihat istri yang menyambut suaminya. Lalu istri itu juga harus nyiapin ke segala kebutuhan suami, melayani suami lahir dan batin. Itu sudah kewajiban seorang istri, itu sudah melayani suami ya. Nggak bisa dipungkiri ya, namanya kita perempuan memang di bawahnya suami. Bukan berarti suami menindas istri, bukan, tetapi kita memang harus menghargai dan menghormati suami kita, dan juga melayani suami kita dengan setulus hati kita. Kalau Anda bertahan, ya Anda harus ngasih tahu istri Anda bahwa, "Oh mama itu harusnya seperti ini loh ma, nggak boleh kasar ke suami, pelan-pelan." Tetapi kalau Anda itu perjuangan Anda untuk ngasih arahan ke istri Anda itu menemukan jalan buntu alias nihil, istri Anda masih keras kepala, masih kekeh dengan segala pendiriannya, yaitu semuanya tergantung Anda ya. Karena menikah itu ibarat seperti berlayar di tengah lautan. Pasti dihantam badai gelombang. Kalau sudah komitmen, pasti apapun rintangannya itu akan dihadapi berdua. Kalau Anda merasa mampu bertahan dan istri Anda itu bisa diarahkan menjadi lebih baik sesuai dengan kriteria Anda, ya silahkan dilanjut Anda bertahan, mempertahankan rumah tangga Anda. Tapi kalau Anda merasa perjuangan Anda selama ini sia-sia, istri Anda dikasih tahu tetapi masih nggak mau memperdulikan Anda dengan sikapnya yang tidak mau berubah, ya segala keputusan terserah Anda. Mau Anda dilanjut, mau Anda berpisah, cukup sampai di situ, Andalah yang paling tahu. Karena perceraian itu pasti akan ada korban. Anak juga iya, itu pasti. Kita juga pasti ada beban ya. Tapi semuanya bagaimana, itu semua tergantung bagaimana Anda. Kalau Anda masih kuat, ya Anda pertahankan rumah tangga Anda. Karena itu, tetapi dengan cara Anda
membimbing istri Anda ke arah yang lebih baik, ngasih arahan dengan yang lembut, pelan-pelan mungkin dia akan berubah. Tetapi kalau selama 15 tahun Anda itu mengarahkan, membimbing istri tanpa perubahan, ya berarti menemukan jalan buntu, ya keputusan ada di tangan Anda. Karena segala kebaikan Anda itu Andalah yang paling tahu. Untuk sahabat YouTube saya yang mau bertanya mungkin seputar ranjang, masalah seputar keluarga, masalah seputar kesehatan, masalah seputar obat herbal, Anda bisa bertanya dan tulis di kolom komentar. Di next video saya akan menjawab pertanyaan dari Anda. Atau mungkin Anda bisa menghubungi lewat WA saya langsung di nomor yang sudah saya cantumkan di deskripsi. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk Anda. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share di media sosial Anda agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Ingat, keindahan Anda sendiri yang menciptakannya. Berakhir bahagia atau sebaliknya. Sampai ketemu di video berikutnya dan jaga selalu pasangan Anda.